Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama bersyukur atas kehadirat Allah SWT, di mana kita telah alhamdulillah kita masih sehat walafiat, dan saya berharap semoga yang nonton video saya sehat walafiat, terhindar dari segala penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai masalah ilmu hadis. Ini pertemuan kelima untuk KPI, PPI dan KPI 1, KPI 2 dan PPI. Oke, ilmu hadis. Sebenarnya ini materi bagian keempat, tapi terlewatkan kemarin. Jadi ilmu hadis ini terkait masalah cabang-cabang yang dipelajari oleh hadis itu sendiri. Oleh karena itu kita akan lihat seperti apa ilmu hadis. Nanti akan saya terangkan sedikit juga. Oke, saya akan perjelas ini ilmu hadis. Pertama, mengapa ilmu hadis itu muncul, atau saya katakan ilmu hadis itu muncul? Kenapa? Karena tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Karena sebagaimana saya katakan kemarin, bahwasanya hadis itu ada pada zaman Nabi, sehingga hadis itu sebagian tercampur dengan perkataan-perkataan orang lain, atau tercampur dengan perkataan-perkataan orang-orang kafir, menyebabkan perlu adanya ilmu ini. Kemudian adanya hadis-hadis palsu. Kemudian adanya proses penghimpunan hadis, artinya proses pengumpulan hadis takutnya bercampur dengan perkataan-perkataan hadis. Saya akan contohkan. Oke. Saya kalau tulis begini. Kalau saya tulis begini misalnya, apa namanya? Misalnya oke, saya tulis seperti ini. Ada batal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ini kan konteksnya tulisan Arab, ya kan?
Tetapi an-nazafatul iman. Tetapi apakah Anda, kalau seperti ini orang awam pasti mengatakan, oh ini hadis kebersihan sebagian dari iman. Padahal ini bukan hadis, ini hanya syair. Nah, oleh karena itu, karena bahasa hadis adalah bahasa Arab, banyak ungkapan-ungkapan yang misalnya tidak serta-merta itu dijadikan sebagai hadis. Oleh karena itu saya katakan perlu adanya ilmu hadis. Perlu ada ilmu hadis supaya mengetahui apakah ini hadis itu bukan. Nanti kita pelajari sebagaimana bahwasanya apa semua ilmu-ilmu apa semua yang dipelajari untuk mengetahui ini hadis. Nanti kita lihat. Oke. Terdapat dua macam bagian ilmu hadis. Ada ilmu hadis dari dirayah dan ilmu riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang mempelajari cara penukilan pemeliharaan hadis. Tujuannya untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta penjelasannya. Sedangkan ilmu hadis dirayah lebih kepada bagian dari ilmu hadis itu sendiri yang mempelajari tentang mengetahui ikhwal, sanad, matan, dan cara-cara menerima hadis. Nah, kalau kita bahas tentang sanad, kalau kita bahas tentang matan, cara meriwayatkan hadis, maka itu namanya ilmu dirayah. Tapi kalau kita cuma baca hadis, cuma hafal hadis, itu namanya ilmu riwayah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, inilah bedanya antara ilmu hadis riwayah dan dirayah. Segala perkataan perbuatan Nabi Muhammad, hakikat sifat-sifatnya dan kaidah-kaidahnya. Kemudian pendirinya adalah Muhammad bin Syihab. Sedangkan dirayah Abu Muhammad Hasan ibn Abdurrahman al-Khalad Ar-Rahmah Rumuzi. Tujuannya adalah memelihara syariah, Islam, dan otentisitas sunnah. Makanya saya katakan tadi bahwasanya ilmu riwayat itu lebih kepada ilmu hafalan. Tetapi kalau kita mempelajari kaidah-kaidahnya, mengapa sahih, mengapa dhaif, mengapa dia berbeda dengan Al-Qur'an, apa sebab urutnya, itu kategori ilmu dirayah ini. Tapi kalau kita belajar ilmu hafalan, membaca hadis, itu ilmu riwayah. Apa faedahnya? Pertama, menjauhi dari kesalahan. Kenapa? Karena banyaknya hadis beredar. Otomatis kalau kita menghafal, insya Allah kita terhindar dari orang-orang yang membodohi kita. Seperti itu. Kemudian mengetahui periwayatan yang diterima, dan makbul dan mardud. Kita lanjut. Ilmu hadis terbagi dalam 3 bagian. Ada ilmu tentang rawi, ada ilmu tentang kaidah matan, ada ilmu tentang kaidah sanad dan matan. Oke. Kaidah-kaidah ilmu hadis apa semua? Ialah pertama ilmu rijal hadis. Ilmu yang membahas tentang hal ihwal. Apa itu ihwal? Keadaan atau sejarah rawi kalangan sahabat tabi'in. Ilmu yubahasu fihi an ahwalil rawa wasirahum minas sahabati wat tabi'in wat tabi'in. Adapun kitabnya adalah Tahzibul Kamal, fi Asmaul Rijal, dan Tahzibut Tahzib. Oke.
Ini ada hadis. Hadis mengenai hadis. Tadi kan kita belajar ilmu rijal hadis, tentang ilmu yang membahas tentang hal ihwal. Oke, kita akan lihat. Kita akan berdekat. Oke. Kelihatan ya. Oke. Hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Syu'bah. An Syu'bah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuhu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oke, ini ada hadis terkait masalah tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oke, kita kan kemarin belajar tentang sanad matan rawi. Ini kan bagian sanad ya. Ini sanad, ini sanad. Hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas, sampai sini. Sampai sini. Ini 1 2 Yahya, 3 4 5 6. Ini kalau diurutkan seperti ini. Musaddad Musaddad, kemudian Yahya, Syu'bah, Qatadah, kemudian Anas dan Nabi. Oke, ini namanya rangkaian sanad. Oke. Musaddad ada sana ya. Ini sanad ya, ingat, ini sanad. Nah, kita pakai ilmu tadi, ilmu rijal hadis. Kita mengetahui tentang musaddad itu diambil dari Tahzibul Kamal. Ini kitab Tahzibul Kamal ini. Tahzibul Kamal ini terdiri dari macam-macam. Ada yang 35 jilid. Jadi dikatakan tadi ilmu tentang keadaan perawi. Maka kita untuk mengetahui dia ini pembohong, dia ini pendusta, maka kita baca Tahzibul Kamal untuk mengetahui dia ini pembohong apa tidak. Cara ini bohong. Ini jujur. Ada 5 orang jujur tapi 1 pembohong, maka menyebabkan hadis tadi berubah menjadi dhaif, lemah. Kenapa lemah? Karena ada 1 perawi yang tadi itu. Rawi itu kan 1 orang. Tapi kalau sanad rangkaian rawi. 1 orang perawinya dikatakan pembohong, menyebabkan dia menjadi dhaif. Nah, inilah fungsi dari ilmu rijal hadis, yaitu untuk mengetahui keadaan si perawi tersebut, untuk mengetahui keadaan hal ihwal tadi. Ini makanya saya pakai papan tulis agar supaya kalian paham. Mudah-mudahan kalian paham dengan video ini. Karena takutnya gak ada feedback, tapi kita bisa tanya jawab melalui WA. Tetapi kemudian
pakai tajibul kamal, tajibul tahzib boleh. Diketahui tahunnya, lahirnya kapan dia meninggal, sehingga menyebabkan dia ini ketahuan kapan dia itu jadi ketahuan dia itu bohong apa tidak. Di sini tajibul kamal itu ada 35 jilid ya. Satu jilidnya itu sekitar 1000 halaman atau 500 halaman, macam-macam tergantung cetakannya. Jadi isinya nama-nama orang semua. Nama-nama orang menyebabkan dia itu ketahuan dia di mana bohongnya, di mana lahirnya, semua ketahuan di kitab Tajibul Kamal. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut. Halo Zainab Channel. Oke, kita lanjut. Itu tadi terkait masalah ilmu rijal hadis. Yang berikutnya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu tentang yang menerangkan tentang hal cacat. Sama seperti tadi. Tapi dia lebih kepada kecacatan para perawi. Artinya jarh itu cacat, ta'dil artinya adil. Otomatis maka jarh wa ta'dil itu artinya kecacatan dan ketakdilan atau keadilan para perawi. Di mana dilihat? Yaitu tadi juga di kitab Tahzibul Kamal. Ilmu hadis. Ilmu ini membahas tentang sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat merusak hadis. Dengan kata lain, ilmu ini berfungsi untuk mengetahui penyakit-penyakit hadis seperti terputusnya sanad. Atau dalam bahasa Arab dikatakan ilmu hadis itu adalah ilmu yubhasu fihi an asbabi ghamadati hafiyatin qadiyah sihhatul hadis. Itu ilmu tentang sesuatu tersembunyi dan tidak nyatanya mencacatkan hadis. Seperti itu. Oke. Ilmu nasih mansuh. Ilmu nasih mansuh ya lebih kepada ilmu tentang hapus dan dihapus. Menjelaskan hadis-hadis yang sudah dimasukkan dan dinasihkan. Rafus syar'i hukum syar'i mutarahun anhu, yaitu mengangkat sesuatu hukum syara dengan menggunakan dalil syar'i dari yang lain. Sama seperti ketika ada hadis mengenai berbekam pada bulan puasa atau berbekam saat puasa. Entah yang bagaimana ya, entah apakah berbekam dulu dibolehkan apa tidak. Yang jelas ada dua hadis yang menjelaskan bahwasanya berbekam, Rasulullah pernah berbekam ketika puasa. Kemudian hadis tersebut dihapus lagi oleh hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu bahwa orang yang berbekam batal puasanya. Nah, bekam itu apa bekam? Bekam itu membekam itu seperti, kalau ada yang tidak paham, membekam itu darah dikeluarkan seperti itu. Yang menggunakan asap bisa atau sejenis kop-kop, sejenis apa namanya. Nah, itu terkait ilmu nasih mansuh. Jadi ilmu hadis tersebut sudah ada dua hukum. Pertama menyuruh berbekam, yang kedua bukan menyuruh, berbekam tidak batal puasa, yang kedua berbekam batal puasa. Nah,
Ketika dua hukum itu, maka satu pasti terhapus. Bagaimana caranya melihat terhapus atau tidak? Dilihat dari kapan lahirnya hadis tersebut. Jika sekiranya yang berbekam lebih dulu muncul, kemudian yang membatalkan puasa itu belakangan, maka otomatis hadis tersebut menghapus yang pertama. Oke. Berikutnya, apa salah syaratnya nasakh? Adanya mansukh, dihapus. Mansukh B yang menghapus. Adanya nasikh. Adanya mansukh. Adanya mansukh anhu, hukum yang dihapus. Adanya penghapus, ada yang menghapus, dan adanya hukum yang dihapus. Contoh hadisnya. Qala Rasulullah SAW ama autas salasan ayam thumma naha anha. Artinya Rasulullah memberikan rukhsah kepada sahabatnya untuk nikah kontrak ikutan perang pada Autas selama 3 hari, kemudian dia melarangnya. Jadi Rasulullah pernah memberikan sahabat keringanan untuk nikah kontrak, tapi pada hakikatnya Rasulullah itu melarang nikah kontrak. Nah, itu kategorinya nasikh mansukh. Artinya ada awalnya Rasulullah menyuruh nikah kontrak, kemudian menyuruh tidak nikah kontrak. Hadis ini dinasakh oleh Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah anil mut'ah am Khaibar. Adapun Rasulullah itu melarang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Itu tidak boleh. Karena pada masa itu merendahkan wanita. Oke, tersambung. Contoh di nasakh mansukh. Hadis Saddad, orang yang membekam batal puasa yang saya katakan tadi. Bahwasanya Rasulullah itu sedang berbekam dalam puasa. Bahwa ternyata tidak batal puasanya orang yang berbekam. Tidak batal puasanya orang berbekam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berbekam. Kemudian ada juga nasi mansukh dihapus oleh ijma ulama. Man syaribal khamr fajliduhu fa in 'ada fir rabi'ah faqtuluhu. Barang siapa yang minum khamar, maka deralah atau cambuklah dia. Barang siapa yang kembali lagi, maka dia dihukum mati. Faqtuluhu. Nah, hadis ini dihapus. Saya menghapusnya ijma ulama, kesepakatan ulama. Karena dan ijma tidak bisa menasakh, tapi harus ada nasih. Imam Nawawi berkata ijma ulama menunjukkan adanya nasakh terhadap hadis ini. Akan tapi Imam Nawawi mengatakan ijma tidak kuat untuk menghapus hadis tersebut. Jadi para ulama ada dua pendapat sini. Ada yang mengatakan dihapus menggunakan ijma, ada yang mengatakan tidak bisa menghapus ijma karena lebih kuat hadis Nabi. Oke. Adapun kitabnya ialah nasi mansukh, ialah ada nasi mansukh karya Qatadah, ada karya hadis wal mansukh karya Abu Hafs dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah asbabul wurud. Asbabul wurud ini ialah ilmu-ilmu tentang sebab-sebab turunnya hadis atau penyebab turunnya hadis. Para ulama sebenarnya tidak mengatakan tidak semua hadis ada sebab urutnya. Tapi ada mengatakan juga semua hadis pasti ada sebab urutnya. Alasannya kenapa? Pasti ada hukum, pasti ada penyebab Rasulullah mengeluarkan atau mengucapkan sebuah hadis. Tetapi tidak demikian. Kenapa? Karena ada beberapa hadis-hadis yang sebenarnya Rasulullah itu tidak mengeluarkannya. Tetapi para sahabat melihat Nabi sehingga menyebabkan hadisnya keluar. Kenapa? Karena meskipun Nabi tidak berkata apa-apa, tetapi Nabi itu melakukannya.
Kemudian sahabatlah yang menyampaikannya. Oke, sambung. Contoh. Hadis tentang laut itu suci, bangkainya juga. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena pada masa itu para sahabat bingung mau wudhu di mana. Tiba-tiba hadis itu keluar karena mereka khawatir ada beberapa ikan-ikan yang mati atau ada bangkai, sehingga khawatir ketika mereka wudhu tidak suci lagi. Oleh karena itu hadis ini keluar agar supaya Nabi Muhammad para sahabat bisa berwudhu pada masa itu. Kemudian ada juga mengatakan tentang seorang sahabat Nabi yang ingin menikah, Ummu Qais. Apa hadisnya? Hadis yang terkenal. Hadis yang terkenal itu ialah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila rasuluh. Wa man kana hijratuhu ila imratun yankihuha fa hijratuhu ilaiha. Oke. Itu terkait masalah niat. Jadi suatu hari ada seorang itu hijrah bersama Nabi, ternyata niatnya bukan karena Islam, tapi karena dia niatnya karena mencintai seseorang namanya Ummu Qais. Oke, terus sambung. Ilmu gharib ini lebih kepada ilmu tentang asing. Hal-hal yang asing dalam lafaz hadis. Karena kenapa demikian ilmu ini muncul? Karena ada juga ternyata beberapa sahabat Nabi tidak mengerti apa yang diucapkan Nabi, sehingga perlu penerjemahan berikutnya. Perlu ada kata-kata persamaan atau muradifnya, sehingga menyebabkan ilmu ini muncul seperti itu. Apa ilmu ini? Ilmu tentang menjelaskan makna kalimat yang terdapat pertanyaan yang sukar dipahami. Dikatakan ibaratu amma waqa fi mutun hadis min al-alfadhil ghamidal ba'ida min al-fahmi li qillatil istimalihi. Itu bahasa Arabnya, ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dan rumit untuk dipahami yang terdapat dalam melantan hadis. Kalau lafaz tersebut jarang digunakan. Inilah kitab-kitabnya. Anda bisa baca sendiri ya. Oke. Contoh gharib. Faqala Ibnu Siyad huwa dah. Para sahabat ketika Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu, apa dah? Mereka tidak paham apa dah. Ada yang mengatakan itu jima, ada yang mengatakan itu tumbuh-tumbuhan. Sehingga perlu ada penjelasan selanjutnya oleh sahabat Nabi atau Nabi sendiri. Nah, ini contohnya. Bahwasanya para sahabat itu ada yang tidak paham dengan ucapan Nabi, sehingga menyebabkan perlu ada ilmu ini. Atau bahkan kalau kita kembali ke sekarang ini, banyak ada beberapa kata-kata yang masih perlu penjelasan lebih detail, apa makna-maknanya. Oleh karena itu ilmu ini digunakan untuk menjelaskan makna-makna hadis yang sangat sukar. Oke, dipahami. Ilmu talfiqul hadis, mukhtalif hadis. Ilmu ini tentang cara mengumpulkan antara hadis-hadis yang berlawanan. Artinya ada beberapa hadis-hadis yang terlihat berbeda dan bertentangan. Misalnya kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap anak dilahirkan itu pasti suci. Ini bertentangan dengan ada hadis menjelaskan bahwasanya anak zina itu yang terkeji. Nah, ini kan berbeda dengan hadisnya Nabi. Masa anak zina itu paling terkeji? Emang dosanya apa? Yang dosanya kan orang tuanya, bukan dianya. Oleh karena itu hadis ini bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan setiap anak dilahirkan itu pasti suci. Oleh karena itu ilmu ini dipakai untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Bagaimana cara penggunanya? Yaitu dengan cara melihat mana hadis yang sahih, kemudian membandingkan dengan sejarah. Kemudian Anda bisa cari dengan ilmu-ilmu hadis
Takutnya ada hadis palsu atau hadis-hadis yang tidak sahih yang bercampur dengan hadis sahih menyebabkan perbedaan-perbedaan hal tersebut. Oke. Persamaan ilmu ini adalah dengan ilmu musykil hadis ialah ilmu ta'wil hadis, ilmu talfiq dan ilmu ikhtilaful hadis. Ya inilah ilmu-ilmu itu ilmu tentang mempelajari hal-hal yang bertentangan dengan hadis yang lain. Oke, sambung. Contohnya apa? La adwa wala tira wala hama. Tidak ada penularan, ramahan jelek dan reinkarnasi roh yang telah meninggal. Nah, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi mengatakan ada penyakit yang menular yaitu lepra. Kalau sekarang kan penyakit menular kan corona. Nah, ini hadisnya yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dunia tersebut karena ada wabah. Fir minal majzum kama tafir minal asad. Larilah kamu kepada orang sakit lepra atau penyakit penular. Nah, inilah dasarnya para ulama memberikan gambaran tidak boleh kita ada wabah masuk ke kota tersebut dan tidak boleh kita keluar dari kota tersebut karena dikhawatirkan membuat kita rusak atau merusak negara orang lain. Jadi Rasulullah itu sudah membuat karantina sendiri. Karantina bahwasanya Rasulullah itu memberikan gambaran tidak boleh jika sekiranya ada wabah di kampung tersebut, maka kita tidak boleh masuk dalamnya. Kalaupun kita bagian dari kampung tersebut, maka kita tidak boleh keluar. Ini kan sama seperti beberapa kebijakan presiden yang mengatakan tidak boleh keluar tidak boleh pulang kampung, tidak boleh keluar rumah karena dikhawatirkan menyebarkan virus. Rasulullah sudah jauh-jauh hari memberikan gambaran bahwasanya jika sekiranya ada lepra, ada penyakit menular, maka kita tidak boleh mendekat. Larilah secepat sebagaimana Anda melihat singa, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu secara bertentangan di sini tidak bertentangan sebenarnya. Apa penjelasannya? Berikut penjelasannya. Ibnu Salam mengatakan mentakwilkan bahwasanya penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, tetapi yang menularkan ialah percampuran dengan orang sakit. Ya, lihat. Jadi ini sudah membuktikan bahwasanya tidak ada penularan kecuali percampuran dengan orang sakit. Oleh karena itu semangat hal ini, jadi barang siapa yang mengadakan sholat Jumat berarti otomatis dia tidak mengikuti sunnah Nabi, kena wabah penyakit yang menyebabkan kita harus menjaga jarak. Oleh karena itu fatwa MUI mengatakan tidak boleh sholat Jumat. Karena apa? Karena dapat menyebabkan tertularnya penyakit. Apalagi untuk Kota Palu, untuk di Jakarta yang sudah memberikan gambaran bahwasanya ada penularan di antara mereka sendiri, bukan lagi ibaratnya datang dari luar, tetapi di antara penduduk itu sendiri. Nah, oleh karena itu penyakit menular itu disebabkan ada penyebabnya, bukan Allah yang menyebabkan, tetapi orang lain menyebabkan. Meskipun penyakit itu Allah ciptakan, tetapi penyebab penularan itu bukan karena Allah, tetapi karena orang lain. Nah, inilah maksudnya keadilannya Allah. Al-Qadi Bakali mengatakan bahwa ketetapan tersebut ada terkecuali penyakit lepra dan sejenisnya. Dengan demikian, la adwa merupakan rangkaian selain penyakit lepra dan semisalnya. Jadi dikatakan bahwa hal ini tidak ada penularan, artinya tidak ada penularan illa penyakit lepra itu, kecuali penyakit lepra dan sejenisnya. Oleh karena itu, itulah cara melihat apabila kita mendapatkan hadis yang bertentangan. Jadi yang berikutnya
yang terakhir, ilmu tahsif wa tahrif. Ilmu menerangkan tentang hadis yang sudah diubah titiknya, cakalnya. Misalnya Utbah bin Bazar menjadi Utbah bin Nazar. Nazar, karena dalam bahasa Arab ba kalau titiknya di atas jadi nun, sehingga berubah jadi ba jadi nazar. Oleh karena itu ilmu ini dipakai untuk menjelaskan tentang perubahan syakal. Kalau tadi kita bahas mukhtalif hadis, sekarang perubahan syakal. Oke, demikian secara singkat saya jelaskan terkait masalah ilmu hadis, sehingga kita bisa mengetahui cabang-cabang ilmu hadis dan mengetahui mengapa ilmu hadis muncul, karena ada beberapa hadis palsu menyebabkan ilmu ini muncul. Perlu ada seleksi, perlu ada penyaringan, sehingga perlu ada ilmu ini untuk menangkis beberapa hadis palsu, beberapa hadis yang tercampur dengan perkataan-perkataan yang lain. Oke, setelah cukup. Semoga video ini bermanfaat, dan saya harap kita semua sehat walafiat, dan sudah jelas bahwasanya Rasulullah itu sudah jauh sebelumnya memberikan gambaran terkait masalah pencegahan penyakit penular, sehingga kita bisa ikuti dengan ilmu ini. Kita bisa tahu bahwasanya sunnah Nabi itu menghindari keramaian, menghindari perkumpulan agar kita terbebas dari penyakit tersebut. Oke, inilah cabang ilmu hadis. Semoga kita bisa ambil manfaat, mengambil ibrah dari pelajaran ini. Semoga kita sehat walafiat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.